everyone. So for now, we are going to learn about structure and also written expressions in TOEFL grammar. So there are some skills that we are going to learn, but for now, we are going to study from skill 1. So in this topic, the main thing or the grammar focus that we are going to discuss is about subject and verbs. Let's read this together. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. Jadi, dalam bahasa Inggris, satu kalimat harus memiliki satu subjek dan juga satu verb. Remember this one, satu subjek dan juga satu verb. The most common types of problems that you will encounter in the structure section of the TOEFL test are related to subjects and verbs. Jadi, masalah yang paling sering muncul adalah masalah yang berkaitan tentang subjek dan juga tentang verbs dalam grammar. Nah, mungkin apakah kalimatnya itu nggak ada subjeknya, atau nggak ada verbnya, atau nggak ada dua-duanya. Atau mungkin kalimat itu punya subjek yang lebih dan juga verbnya mungkin lebih gitu. Jadi kemungkinannya satu. So the possibility is number 1. Nggak ada subjek. Misalnya kan tadi satu kalimat, we should have subject and then also verb. But in TOEFL, sometimes they don't have the subject. Or maybe in the second case, they don't have the verb. Or maybe in the third case, they have double subject and then also verb. Double subject nggak boleh ya. Double verb juga nggak boleh. Tapi dengan ketentuan tidak ada konjungsi di tengahnya. Nah, konjungsi itu apa? Nanti kita pelajari lagi. This one tambah verb. Nah, verb yang kedua ini nggak boleh. Gitu ya kasusnya. Then, okay, we have this one. Contoh nomor 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Here, the key concept is to find the subject and also the verb. Subject and verb first. You have to find this out. Let's look closer to the question ya. Nah, blah 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 was ringing. Menurut kalian ini apa? Was ringing. Was ringing actually the verb. Kalau kalian lihat part of speech, was itu termasuk ke dalam to be. Nah, to be itu salah satu bentuk dari verb gitu. Dia adalah helping verb. Kemudian was ringing di sini jadi satu kategori yaitu verb-nya. Nah, ini yang menjadi verb gitu. Ditandai dengan was di depan. Kan kalau kalian nonton part of speech, was itu termasuk ke dalam verb. Jadi yang mengikutinya yang pakai ing itu juga termasuk dalam verb. Jadi satu kesatuan. Nah, terus di sini continuously for hours, nggak ada subjek ya. Di sini soalnya nggak ada subjek. Jadi subjeknya yang mana? Antara si sama di. Yang loudly apa? This one is adverb, kata keterangan. Adverb of manner, kalau lebih spesifik ya. Tapi biasanya adverb aja. In the morning, ada yang tahu ini apa? Dimulai dari in. In itu adalah preposisi atau preposition. Preposition the morning berarti preposition of time. Karena morning itu kan pagi hari. Jadi preposisi yang menunjukkan waktu. Nah, pilihan jawabannya adalah C dan D. Only those two. Terus di sini yang cocok yang mana? Please remember the grammar when you have the singular subject. If you have the singular subject, you have to add the verb with, what is that? I can say the singular type of verb. Terus kalau subjeknya plural, you have to, what is that? Pasangin dia, you have to pair it with the verb yang juga plural gitu. Gimana cara lihatnya?
Verb yang singular bisa dilihat dari sini, was ringing. Verb yang singular bisa dilihat dari was ringing. Kata kuncinya dari was. Was itu to be untuk singular. Terus kalau yang plural, dia apa aja? Were ya, kalau dalam past. Jadi untuk to be yang pasangannya subjek plural itu pasti were. Nah di sini tadi kan ini kan singular. Berarti, singular. This one is singular. The verb is singular. This one singular verb, so the subject is also should be singular gitu. Singular subject. Nah, antara C sama D yang mana yang singular? Singular itu artinya jumlahnya satu, single. Kalau plural itu artinya lebih dari satu atau jamak. So the phone ini jumlahnya satu. The bells akhiran S itu artinya menunjukkan kalau jumlah bendanya banyak. So this one is more than one, alias plural. So the answer is C. So here the answer is C. Because it is a singular subject that agrees with the singular verb. So it's a singular subject with the singular verb. So the key concept that you should remember is this one. Okay, we go to the second example here. Newspapers blah 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 every morning and every evening. What do you think is missing here? Either it is the subject or the verb. Please remember, kalau kita mau ngerjain soal grammar selalu cari subject dan verbnya dulu. Nah, this one, newspapers blah blah blah, probably this one is the subject. Mungkin ini subjeknya. Every morning and every evening. Nah, verbnya apa? Ada nggak? Nggak ada ya. So this one kita nggak ada verbnya. Verb itu apa sih? Kembali lagi ke part of speech. Verb itu adalah kata kerja atau biasa juga kalau aku membuat konsep, jadi si subjek ngapain sih, newspaper itu ngapain? Apakah dia delivery gitu, mengirimkan, mengirimkan atau dikirimkan gitu ya misalnya. Jadi di sini jawaban yang cocok mana nih yang verb? Kita pakai metode yang namanya eliminasi. Eliminasi itu kita kurangin, kita hapus jawaban yang salah ya. Nah, di sini karena kita butuh verb, jadi on time nih salah karena ada on. On itu preposition. Kalau ada preposition berarti dia bukan verb. Nah, ini preposition ada time berarti preposition of time. Time itu kan waktu. Terus regularly ini adverb. Kok aku bisa tahu? Karena biasanya ada ly-nya, tapi nggak semua ya. Misalnya kalau kata friendly ada ly juga, tapi ini bukan adverb. Ini kata sifat karena artinya ramah. Kalau yang regularly yang pakai ly itu artinya secara reguler atau dengan reguler. Biasanya kalau adverb itu artinya dengan bla bla bla. Nah, ini adverb of manner. Manner itu cara gitu ya. Terus pilihannya A atau B. Nah, ini kadang kalian harus tahu part of speech-nya delivery ini apa. Tadi aku hampir salah. So actually delivery is not a verb, it's a noun. Apa dong bedanya? Let's check this one. You have the word deliver, delivery. If you check Oxford Dictionary, deliver itu artinya mengirimkan. Nah, ini termasuk ke dalam verba atau verb. Delivery itu pengiriman. Proses pengantaran gitu. So this one is a noun, kata benda. Kok bisa dihitung sebagai benda? Bayangin aja kamu bilang pengirimannya lambat. Jadi proses pengiriman itu masuknya ke dalam noun. Kalau kurir mengirimkan, so you said the person delivers gitu. Pakai yang ini, yang verba. Jadi di sini delivery is a noun.
Jadi nggak cocok ya masuk ke pilihan jawaban karena yang kita cari adalah verba atau verbnya. So the answer is B. Kok bisa gitu? Kita cek are delivered. Masuk verb dari mana? Masih ingat yang tadi? Are ini masuk apa? Masuk ke dalam to be. Tadi kak was sama were, sekarang are gitu. Nah to be, tadi yang to be itu di past tense. Kalau yang ini to be di present tense. Masih ingat to be lainnya ada am, ada is, ada are. Ini untuk di present. Kalau yang di past, yang tadi nih ya, to be untuk yang past itu cuma dua. Ada was sama were aja. Oke, so this one masuk ke dalam verb. Jadi jawabannya B. Let's check the example number 3 here. The plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. So you have the plane, possibly this one is a subject, maybe, atau mungkin kadang belum selesai subjeknya. Tapi mungkin, kita pikir aja ini subjek. Terus landing. Mungkin kamu bakal mikir, landing ini pasti verb gitu. Kenapa? Karena landing gitu kan. Sampai di airport in 5 minutes. Tapi jangan salah, landing ini bukan verb. Kenapa gitu? Karena dia cuma berdiri sendiri di sini. You need to be here to make it as a full complete verb. Ini verbnya belum selesai. Belum complete ya, belum selesai. Caranya dengan tambahin to be. To be yang cocok yang mana gitu. Kita cari di pilihan jawaban yang ada to be yang mana aja. Misalnya is to be, is juga to be, is juga to be. Oke, di sini selain to be, dia juga bisa pakai be. Nah ini to be sama be levelnya sama ya. To be itu apa aja yang tadi? To be di present tadi masih ingat? To be present ada am, is, and juga are. Ini are. Terus to be di past, ini ada was sama were. Terus yang masuk be, ini yang levelnya sama kayak to be gitu ya. Itu tuh ada kata be, been, sama being. Ini tuh sama levelnya. Jadi be di sini, ini juga to be gitu. Sorry, bukan to be, tapi be ya. Be itu bentuk lainnya ada to be gitu ya maksudnya. Terus, nah berarti semuanya jawabannya bener dong. Kita cek satu lagi. Subjeknya ada the plane ya. Kita udah punya subjek nih, boleh nggak kita tambahin subjeknya it lagi? Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti double subject. Masih ingat yang di sini? Double subject? Nggak boleh ya. Terus, it really is. It-nya juga double dengan subject the plane, jadi nggak boleh. Is descending. Descending dan is ini adalah satu verb yang komplit, yang udah utuh gitu. Bayangin kalau kamu tambahin kata landing di belakangnya lagi. Verbnya jadi kayak kok ada dua gitu ya. Tapi meskipun ini bukan verb, tapi kayak kok is descending landing gitu. Jadi ini nggak bisa. Landing itu di mana? Dari sini ya. Terus yang terakhir, will be. Oke, this one is also good. Kenapa? Ini benar ya. Kenapa benar? The plane will be landing. Pesawatnya akan landing, will be landing at the airport. Kenapa nggak will landing aja? Kenapa harus ada be-nya? Karena dia ada ing di belakangnya. If you look at this one, ing itu tuh punyanya si continuous tense ya. Jadi kalau continuous tense itu harus ada be di depannya. Entah be ini atau to be ini dalam dua jenis tenses berbeda ini harus ada gitu, atau be yang ini. Barulah bisa ditambahin ing di belakangnya gitu ya. Verb ing. Makanya bisa jadi will be landing. Bukan cuman will land doang. Okay. That's it. And then here, if you notice this one, after each skill, you will have this box.
Jadi setiap satu skill, kamu bakal dapat box ini dan baca intisarinya, subjects and verbs. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki setidaknya at least satu subjek dan satu verb. The first thing you should do as you read the sentence in the structure section of the TOEFL test is to find the subject and the verb. Jadi hal pertama yang harus dicari adalah subjek dan verb dalam soal TOEFL. Okay, let's check this. We have like 10 examples and you have to answer it. Let's analyze it from number 1. Katanya, underline the subjects once, jadi garis bawahi subjeknya sekali, dan garis bawahi verbnya 2 kali. Dan tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Jadi kalimat nomor 1 ini salah. Kenapa salah? My best friend always helpful with problems. My best friend, okay, let's categorize this as a subject. Ini misalnya subjek nih. Tapi kok yang di garis bawahi friend-nya doang? Nah, itu alasannya adalah kalau subjek dia bisa sepanjang ini. Tapi kepala subjek cuma satu. Jadi kalau cari subjek dalam soal TOEFL, kalian usahakan cari kepala subjeknya atau head of subject. Jadi kepala subjeknya itu namanya kepala, jadi cuma satu kata doang. Only one word. That's the key. Tapi kalau misalnya subjeknya panjang, ya udah dikotakin aja kayak gini. Terus yang friend tadi digaris bawahi. And then always helpful with problems. Di sini my best friend always helpful with problems. Harusnya di sini ada di tengah-tengahnya ada to be. To be yang cocok apa? Is atau was juga bisa. Tapi di sini harusnya is karena kondisinya kan menyatakan keadaan sesuai fakta. Terus nomor 2 katanya benar. The bus schedule has changed since last week. Now my question is, which one is the complete subject? This one ya, subjek yang fullnya. Tapi yang kepalanya cuma schedule. Schedule ini mempengaruhi verbnya. Masih ingat yang tadi? Singular subject, pasangannya singular verb. Plural subject, pasangannya plural verb. So this one is singular. Jadi verbnya harus singular juga. Terus versi pluralnya apa? Have gitu ya. Ini kalau pluralnya. Kalau singularnya has, schedule has change. Ini verbnya, garis bawahi 2 kali. Udah benar ya, berarti has change. Kok habis has jadi change? Iya, nanti ada rumus di skill 3. Kenapa sih habis has pakai change gitu ya? Skill 3 atau berapa ya pokoknya. Bahas tentang past participle. Terus nomor 3. Tadi berarti kalimatnya benar, correct. Number 3, accidentally drop the glass on the floor. Subjeknya mana? Verbnya mana? Okay, if you wanna say that this is the verb, okay. Terus siapa yang drop the glass? Gak ada ya, so there is no subject here. Jadi this one is incorrect. Kenapa incorrect? Ya kalimatnya kan gak punya subject gitu. Siapa yang drop the glass on the floor? And then number 4, the customer paying the clerk for the clothes. Okay, let's just guess this one is the subject. The head of the subject is this one, customer. Customer paying, masih ingat yang tadi yang ada verb ing-nya di pilihan ganda sebelumnya? Paying, ini menunjukkan dia continuous atau progressive karena ada ing-nya gitu. Nah, kalau kita punya continuous tense, sebelumnya nih di sini nih harus ada to be atau seenggaknya yang setara sama itu adalah be gitu. Tapi di sini nggak ada, jadi kalimatnya salah gitu ya. This one is incorrect. Harusnya to be yang cocok apa atau be yang cocok apa? Kalau be yang cocok misalnya, okay, the customer misalnya should be, should-nya modal ya, be-nya itu tetap gitu, atau will be, atau bla bla bla. Kalau pakai to be, the customer is paying
the clerk gitu. Clerk itu kasir ya. Jadi this one harusnya jawabannya customer is paying the clerk. Kenapa nggak are? Balik lagi ke sini. Singular, pasangannya singular. Customer kan satu. To be yang singular is atau was juga bisa. Sebenarnya terserah sih, yang penting cocok sama yang ini tadi ya, konsep ini. Terus number 5, the professor handed the syllabus to the students. The professor, just once, full subject, terus kepala subjeknya professor, handed the syllabus to the students. Ini benar ya. Kok benar gitu? Why is it correct? Karena handed. Kan handed pakai id, emang benar? Ya benar gitu. Ini masuk ke verb 2. Mungkin ini dia pakai simple past gitu. Kalau kalian bingung kok bisa simple past, nah tonton lagi video 12 tenses yang aku simpan di link setelah video ini. Terus number 6, each day practice the piano for hours. Each day practice, okay, this one is the verb. Terus siapa yang practice the piano for hours? There is no subject ya. There's no subject, so this one is incorrect. The basketball player tossed the ball into the hoop. The basketball player, the full complete subject. And which one is the head of the subject? Kepala subjeknya yang mana? Basketball. And then this one should be the player aja ya. Player, terus toss the ball into the hoop. So this one is correct. And then the next number, the new student in the class, very talkative and friendly. The new student, this one is the subject, the complete subject. But which one is the head? Student ya, nggak mungkin new yang ada di kelas, tapi student yang ada di kelas. Student in the class, oh sorry, I forgot this one. It should be really long. The really long subject. So this one is the head. The new student in the class, siswa yang ada di kelas, very talkative and friendly. There is no to be. Harusnya di sini ada to be. Entah dia pakai is atau was ya. Kok gitu ya? Karena ini konsep tadi lagi singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. They should come in pairs. And then this one should be, what is the incorrect? And then number 9, walking with the children to school. Okay, from this you can see it's incorrect because who is walking with the children? So there's no subject, and then the verb is missing the to be. Jadi nggak ada to be-nya di sini. Kalau kita bisa bilang I walking, nggak bisa. I am walking, bisa. Number 10, the whales headed south for the winter. This one is correct. You know why? Because the whales is the complete subject. Whales, this one, satu kata doang itu kepala subjeknya. And then headed, this one is the verb. Mengarah ke selatan, gitu ya, for the winter. Verb 2. Ini simple past. That's it. Then, so how do I know all of this? It's practicing. So after this, check your answers and then what is that? And then see which part that you have done wrong and then repeat this video if you're still confused. So let's go to the second skill after this video. Bye!